Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan PT Dwi Ananda, buku Situs Resmi Praktikum Perpajakan Penerbit Salemba 4. Nah, kita mulai dulu di menghitung penyusutan fiskal tahun 2017 dan kalian bisa buka di buku 2 halaman 46. Itu tugasnya adalah menghitung penyusutan fiskal tahun 2017. Nah, di situ kan ada kolom kelompok dan jenis aset berwujud, ada penyusutan pabrik, penyusutan kantor, dan total penyusutan. Nah, kita nanti akan membahas gimana cara mengisinya dan dari mana angka-angka tersebut, nilai tersebut harus ditulis tuh dari mana asalnya gitu ya. Nah, langsung aja. Ini saya buat dulu tabel penyusutan aset berwujud dan nilai residunya, baru nanti ketemu ini teman-teman. Penyusutannya, penyusutan fiskal kan yang dicari. Nanti mencari ini. Nah, sebelumnya untuk memudahkan bisa dibuat seperti ini dulu. Nah, untuk jenis asetnya ada apa aja, itu kalian juga bisa dilihat di halaman 46. Di situ kan yang bagian kelompok dan jenis aset berwujud kan udah ada daftar aset berwujudnya. Ada mebeler, sepeda motor, peralatan kantor, dan sebagainya, sampai di paling bawah itu ada bangunan pabrik. Nah, tapi kalian juga bisa lihat tuh di soal, ada di buku 1, halaman 10. Nah, bisa dibuka halaman 10 yang buku 1 itu yang di atas kan ada tabel 1 daftar aset tetap berwujud. Nah, di situ kan ada jenis-jenis asetnya, ada apa aja, diperoleh tahun berapa, harganya, terus ada nilai residu, taksiran umur ekonomis, dan lokasi pemakaiannya itu untuk kantor atau pabrik kayak gitu. Nah, langsung aja, berarti ini kan ngambil dari daftar aset ini kan ngambil dari halaman 10 yang buku 1 ya teman-teman, yang bukunya tebal. Untuk harga perolehannya sama, kalian bisa langsung nulis. Nah, ini aku ngerjain dulu ya gitu. Jadi untuk ngasih penjelasannya biar lebih mudah dan biar lebih cepat gitu ya. Terus ini bisa ditulis saja 26 juta. Ini kan itu kan dari di kolom itu ya, harga perolehan itu ditulis semua di sini. Mebeler 26 juta, sepeda motor 60 juta, peralatan kantor 78, komputer dan printer 25 juta, peralatan pabrik 1, peralatan pabrik 2, hingga sampai ke bawah itu ada bangunan pabrik, harga perolehannya 400 juta. Nah, ini masih kalian lihat di kolom halaman 10 yang tabel 1. Begitu pula nilai residunya bisa langsung ditulis. Dari mebeler 2 juta sampai ke bangunan pabrik 79 juta 680.000 rupiah. Selanjutnya ada umur ekonomis. Nah, kalau di halaman 10 ini taksiran umur ekonomis itu kan berdasarkan komersial dari perusahaannya. Tuh, misal mebeler 3 tahun, sepeda motor 4, sampai ke bangunan pabrik 16 tahun. Nah, selanjutnya kita mengisi fiskal ini. Nah, ini dari mana Kak? Kok bisa ya fiskal nulisnya mebeler 4 tahun, padahal di kolom tidak ada, terus di daftar di soal ini juga tidak ada keterangan gimana cara mencari umur ekonomis fiskal gitu ya teman-teman. Nah, langsung aja untuk mencari tahun fiskal itu ada ketentuannya. Nah, ini ketentuan penyusutan fiskal metode garis lurus. Nah, kenapa ini menggunakan menggunakan metode garis lurus, sementara kan emang penyusutan fiskal itu kan ada banyak ya, ada garis lurus, ada saldo turun ganda, terus apalagi ya jumlah angka tahun ya gitu. Nah, di soal ini kalian bisa baca
masih di buku 1 yang tebal, halaman 10 di bawahnya tabel itu kan ada keterangan. Coba bisa dibaca sambil dibuka. Metode penyusutan yang digunakan dalam komersial adalah garis lurus. Itu coba dicari ada. Nah, maka dari itu ini saya udah cari penyusutan fiskal metode garis lurus itu kayak gimana gitu kan. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, ada bukan bangunan dan bangunan. Ketentuannya itu dibagi atas kelompok juga, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau kelompok 1 itu 4 tahun atau presentasinya 25%, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun atau 5%. Terus kemudian kalau kategori bangunan itu ada bangunan permanen dan tidak. Kalau bangunan permanen itu umur ekonomisnya 20 tahun atau kalian bisa kalikan sebanding dengan 5%. Kalau tidak permanen itu 10 tahun. Nah, jadi ini udah patokan dan ini berdasarkan ketentuan perpajakan gitu. Jadi jangan nulis di sini. Nah, ini kenapa Mbak bisa nulis 4, 8, 20 gitu. Nah, ini keterangannya ada kelompok 1, kelompok 2, set berwujud permanen itu dari mana gitu kan. Kalian juga bisa lihat di kolom lembar jawab kalian yang buku tipis halaman 46 yang buku 2 itu kan sudah ada keterangan ya, non bangunan kelompok 1 ada meubiler, sepeda motor, peralatan kantor, komputer dan printer. Kemudian yang kelompok 2 ada peralatan pabrik 1 dan pabrik 2, truk, mobil sedan, mesin. Kemudian yang bangunan permanen ada bangunan kantor dan pabrik, ya kan? Nah, tapi selain kalian tahu di sini, karena kan memang di sini yang di halaman 46 kan memang sudah disajikan. Tapi selain itu di draft soal kalian juga bisa lihat di halaman 10 juga masih tadi yang bawahnya halaman 10 yang buku tebal yang bawahnya kolom yang setelah keterangan yang di buku ini PT Dwi Ananda menggunakan garis lurus itu kan selanjutnya ada keterangan juga dalam ketentuan perpajakan meubiler, sepeda motor, peralatan kantor, komputer dan printer merupakan aset tetap berwujud non bangunan kelompok 1 gitu ya, kelompok 1. Nah, kalau kelompok 1 berarti kan di sini tadi kelompok 1 berarti kan umur ekonomisnya 4 tahun gitu. Jadi kalau ini masih masuk dalam kelompok 1 berarti umur ekonomisnya 4 tahun semua gitu. Kemudian kalau yang selanjutnya itu kan ada kelompok 2 ini. Dan aset berwujud permanen maksudnya aset berwujud permanen. Kalau kelompok 2 kan di sini ketentuannya 8 tahun. Maka dari itu ya berarti umur ekonominya 8 tahun. Terus kalau aset berwujud permanen itu kan 20 tahun. Maka dari itu umur ekonominya 20 tahun. Nah, jadi cara menghitung umur ekonomis fiskal itu bisa dilihat berdasarkan ketentuan perpajakan di sini. Dilihat masuk ke dalam kategori apa dan kelompok apa, kelompok berapa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah ini, semoga ini udah paham ya. Kalau mungkin belum bisa diputar kembali. Selanjutnya, setelah kita tahu umur ekonomis fiskal, kita ngitung penyusutan nih untuk mengisi di halaman 46 yang buku tipis itu ya. Itu kan disuruh nyari penyusutan pabrik berapa, kantor berapa gitu. Nah, di sini saya sajikan juga gimana cara menghitung penyusutan baik komersial maupun fiskal. Tuh, kenapa Mbak Kak ini kan nyuruh ngitungnya penyusutan fiskal aja, kenapa komersialnya juga dikerjain? Buat apa gitu ya? Nah, jadi sebenarnya kalian juga bisa sambil belajar ya gimana cara menghitung komersial maupun fiskal buat nambah pengetahuan aja gitu. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu, oh iya caranya gini gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Terus di bagian coba kalian dihitung di yang halaman 46 yang buku tipis itu yang kolom jawaban di bawahnya itu kan ada ya suruh ngisi total penyusutan komersial. Itu kan. Nah, maka dari itu kita juga harus menghitung penyusutan komersial gitu. Nah,
Udah langsung aja, ini berarti kita ngitung penyusutan komersial dulu baru fiskal ya. Nah, ngitung penyusutan komersial, ini juga ada rumusnya teman-teman dari peraturan perpajakan dan peraturan komersial. Ini udah saya hitungin. Cara menghitung penyusutan untuk komersial di perusahaan itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehan, ya, harga perolehan ini C6 dikurangi nilai residu dalam kurung dibagi umur ekonomisnya 3 tahun. Itu umur ekonomis komersial juga karena menghitung penyusutan komersial. Udah gitu, sampai ke bawah rumusnya sama. Nah, jadi langsung ketemu ya ini. Berarti penyusutan komersial untuk mebler 1 tahun itu 8 juta. Itu. Nah, semoga paham ya ini. Kita lanjut ke penyusutan fiskal. Penyusutan fiskal rumusnya juga ada, yaitu dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Harga perolehan bagi umur ekonomis. Harga perolehannya ini. Harga perolehannya 26 juta. Dibagi umur ekonomisnya kan tadi 4 tahun ya. Ketemulah 6.500.000. Nah, ini kan saya punya 2 rumus. Selain pakai ini, bisa pakai ini. Persentase dikali harga beli. Kalau kalian mau nyoba persentasenya kalau dihitung persentase kan berarti pakai ini. 25% dikali 26 juta. Nanti hasilnya sama 6,5. Begitupun ke bawah. Tuh. Lalu kemudian ada lagi ini. Untuk penyusutan mobil sedan. Berdasarkan DJP di peraturan perpajakan itu memang untuk penyusutan mobil sedan itu ada tarif yang berbeda. Berdasarkan penyusutan komersial itu bisa dibebankan seluruhnya. Maka dari itu kan tadi untuk mobil sedan pun rumusnya sama kayak yang lain. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomisnya itu berapa gitu kan. Tapi beda enggak dengan ketika di peraturan fiskal. Penyusutan fiskal untuk yang mobil sedan itu disusutkan penyusutannya dibebankan hanya bisa 50% dan itu memang dari ketentuan perpajakannya gitu. Maka dari itu rumusnya juga ini. Kan tadi kalau menghitung penyusutan fiskal itu kan harga perolehan dibagi umur ekonomis fiskal. Terus tapi yang dikaliin ini tuh yang dipresentasein tuh 50%-nya aja karena emang dari ketentuan hanya bisa dibebankan 50%-nya gitu. Nah, maka dari itu untuk yang mobil sedan baik Daihatsu, Toyota, dan Honda ini juga berdasarkan ketentuan di fiskal untuk menghitung penyusutan fiskal itu menggunakan 50%. Seperti itu, semoga paham ya. Itu selain yang lainnya sama kayak tadi, harga perolehan dibagi umur ekonomis fiskal. Udah, jadi gitu aja cara menghitung penyusutan. Ini kalau tidak mau hitung juga ada apa-apa, selisih antara komersial dan fiskal. Karena emang perlunya kita perlu mengoreksi fiskal itu karena emang ada perbedaan nih antara peraturan komersial dan fiskal, termasuk tadi cara menghitung penyusutannya juga beda gitu kan. Kalau fiskal kan tidak perlu mengurangi nilai residu, sedangkan komersial kan perlu. Terus kemudian untuk termasuk kayak mobil sedan itu kan kalau di fiskal hanya bisa dibebankan 50%, sedangkan di komersial kan bisa dibebankan semua. Nah, maka dari itu berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka emang hasilnya nanti penyusutannya itu beda. Maka dari itu perlu koreksi gitu. Nah, kalau kalian sudah memahami terkait koreksi fiskal, memang koreksi fiskal ini salah satu cara untuk mencocokkan adanya perbedaan yang ada pada laporan komersial dan fiskal. Gitu. Ini ada selisihnya, kalau kalian mau hitung sekalian juga bisa. Ini tinggal dikurangi ini aja gitu. Udah deh, ketemu penyusutan setahun fiskal itu ini. Ini ya yang ini. Ini nanti yang kita kerjakan, yang mau kita masukkan di buku 2 yang tipis halaman 46 itu yang ini. Nah, udah silakan masukkan dan ini tabel sudah saya bikin juga. Nah,
yang ini ya. Jadi menghitung penyusutan fiskal tahun 2000 ini kan udah tabelnya udah sama kayak yang di halaman 46. Ininya udah saya bikin kayak gini. Terus ini angkanya dari yang tadi. Tadi kan Mebelair diperhitungan pesertanya 6.500, sepeda motor 15 juta, peralatan kantor 19.500, komputer printer 6.250. Coba kita cek. Nah, 6.500, 15 juta, 19.500, 6.250. Kalau kalian pakai Excel kan bisa rumus sama dengan copy ini kayak gitu. Misal ini saya hapus dulu sama dengan langsung yang Mebelair penyusutan. Ini karena kita menghitungnya penyusutan fiskal berarti yang dipakai yang ini. Enter, ketemu kayak gini. Gitu. Nah, gimana cara kita membedakan maksudnya di penyusutan pabrik atau kantor, Kak? Gitu. Nah, di sini kalau kalian mungkin sudah tahu bisa lihat di jawaban di form daftar jawab halaman 46 gitu kan ada titik-titiknya di mana gitu kan udah kelihatan. Terus mungkin kalian juga udah tahu kalau kalian juga bisa lihat di lokasi pemakaian yang halaman buku tebal, yang halaman 10 yang ada di kolom tadi, masih tabel yang sama tadi yang daftar aset tetap berwujud itu kan di lokasi pemakaian ada yang kantor, sepeda motor juga kantor, terus kayak misal mesin itu masuknya pabrik itu berarti kan emang maksudnya di mana pabrik atau kantor itu kan sudah kelihatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa lihat di bagian draft langsung jawabannya titik-titiknya di mana tinggal diisi atau bisa lihat di halaman 10 buku yang tebal di lokasi pemakaian kayak gitu. Begitu pula yang ini itu juga hasil tinggal sama dengan H10 berarti kan ini H10 tuh sampai ke bawah semuanya ini udah. Terus bangunan kantor, bangunan pabrik. Nah ini kan total penyusutan fiskal ini kan dijumlah ini saya jumlahkan. Kemudian untuk yang ini juga sama, yang penyusutan kantor saya jumlahkan. Tuh. Nah, untuk yang ini total penyusutan tentunya emang penjumlahan antara penyusutan pabrik dan penyusutan kantor. Nanti kalian tinggal jumlahin aja sampai ke bawah sampai sini sampai sini. Ini. Nah, selanjutnya ada total penyusutan komersial. Itu. Nah, tadi kan kita menghitung komersial juga. Tapi untuk lebih mudahnya, ini saya buatkan juga menghitung penyusutan komersial dengan format yang sama. Angkanya dari mana? Angkanya dari yang tadi, yang bagian komersial ini. Ini ada 8, 10, 20, 46. Coba kita lihat 8, 10, 20, 46. Sampai ke bawah, ini bisa dilihat yang total penyusutan ini. Komersial ini akan hasil dari penjumlahan di atas. Maka dari itu bisa ambil dari sini 80, 5, 20, dan 84, 200. Nah setelah itu ini ketemulah selisihnya 5, 6, 45. Kalau yang di kantor selisihnya ini, kalau di jumlah ya ini selisihnya gitu. Oke. Nah sampai sini semoga paham. Kalau mungkin belum paham bisa diputar kembali. Nah, berarti untuk yang halaman 46 clear ya teman-teman. Caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke halaman 47. Menghitung nilai buku fiskal awal tahun 2017. Ini saya juga udah bikin kolom di bawahnya ini. Menghitung nilai buku fiskal awal tahun 2017. Ini kan. Nah, jadi ini sama kayak yang tadi, masih asetnya sama kan. Terus kemudian harganya juga masih sama, masih pada seperti yang tadi, ambil di tabel.
sama dengan sebelumnya. Terus gimana cara menghitung akumulasi penyusutan sampai dengan awal tahun 2017? Ini konteksnya awal tahun 2017 ya. Jadi untuk awal tahun 2017 berarti masuknya terhitung Januari 2017 gitu. Nah, gimana cara menghitung akumulasi penyusutannya? Kita lihat dulu harga perolehannya ini. Ini kan udah saya tulis. Dari mana dapat Juli 2015, Januari 2016? Dari yang masih di halaman 10 daftar aset tetap berwujud yang buku tebal. Itu di kolom di tabel itu kan ada tahun perolehan ya. Nah, itu yang dijadikan patokan untuk menghitung akumulasi penyusutan. Nah, untuk Mebler, misal kalian bisa sambil lihat juga, Mebler itu kan Juli 2015, sepeda motor Januari 2016, sampai ke bawah itu ada bangunan pabrik, harga perolehannya di tahun Januari 2015. Nah, maka disitulah kalian bisa menghitung. Caranya adalah dengan mengurangi. Kan ini terhitung awal tahun 2017, Januari 2017 ke Juli 2015. Kalau Juli 2015 sampai akhir 2015 itu kan setengah tahun, sama 1 tahun 2016-nya, berarti kan 1 tahun setengah. Kalau 2017 awal kan belum terhitung, jadi dari Juli 2015 hingga Januari 2017 itu terhitung 1,5 tahun. Maka dari itu, ini kan udah penyusutan per tahun, maka 1,5 dikali ini J8. J8 tuh di atas. Ini total penyusutan. Jadi memang total penyusutan Mebler itu per tahun kan 6,5. Kalau kalau udah 1,5 tahun berarti kan 1,5 dikali 6,500 gitu. Jadi akumulasi penyusutan di awal tahun 2017 itu sudah susut 9.750. Artinya Mebler ini harga perolehannya ketika dia beli itu harganya 26 juta dan perusahaan itu belinya di Juli 2015. Nah, dalam PT Dwi Ananda ini itu kan tahunnya awal tahun 2017, berarti anggap aja Januari 2017. Juli 2015 ke Januari 2017 itu sudah berapa lama Mebler ini milik jadi perusahaan, ya gitu sejak belinya, kan udah setahun setengah. Nah, maka dari itu nilainya itu menyusut. Jadi dihitung dengan cara 1,5 dikali penyusutan tadi, total penyusutan. Jadi sejak Juli 2015 sampai Januari 2017 ini Mebler sudah menyusut 9.750. Nah, maka dari itu nilai bukunya itu tinggal dikurangi aja 26 juta dikurangi 9.750. Begitu pula berlaku untuk sepeda motor, peralatan kantor, komputer dan printer dan sebagainya sampai bangunan pabrik. Contohnya ini. Begitu pula untuk ini. Misal Desember 2016. Kan akhir ya. Akhir tahun. Terus kemudian di awal Januari 2017 berarti kan terhitungnya ini. Desember 2016 itu kan kalau di Januari 2017 awal 2017 berarti kan baru 1 bulan. Nah, maka dari itu 1/12. 1/12 tahun gitu loh. 1 bulan per 12 bulan maksudnya. Gitu. Nggak setahun penuh gitu. Maka dari itu 1/12 dikali penyusutannya. Penyusutannya J18 berarti emang penyusutannya mobil sedan Honda. Nah, itu. Kalau dilihat ini Januari 2016 ke Januari 2017 kan 1 tahun. Berarti 1 dikali J17 yang penyusutan di atas kayak gitu. Caranya sama sampai ke bawah sampai bangunan pabrik gitu ya teman-teman. Begitu pula cara dengan menghitung nilai bukunya. Caranya sama. Tuh. Mungkin semoga membantu ya teman-teman. Semoga paham dengan ini tutorialnya. Kita berhenti dulu sampai di sini untuk menghitung nilai buku fiskal. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi di step selanjutnya.
Terima kasih, semoga membantu.